Setelah kita menunggu cukup lama, akhirnya manga One Piece chapter 982 telah rilis dan kembali menghadirkan cerita yang cukup menarik. Seperti pada spoiler yang kami utarakan sebelumnya, jika chapter kali ini banyak memperlihatkan adegan lucu-lucuan saja. Mohon maaf sebelumnya, jika menurut kami, chapter ini agak sedikit mengecewakan. Mungkin sebagian dari kalian juga ada yang kecewa dengan ini, karena Oda seakan masih menunjukkan sikap gokil dari para karakter. Sedangkan di panel cerita, kita sudah mendekati peperangan yang sesungguhnya di Onigashima, yang berarti mereka semua sudah harus serius dan mengesampingkan aksi konyol mereka. Tapi ya sudahlah, kita sebagai pembaca yang baik juga harus diberi sedikit hiburan sebelum melihat hal-hal yang berbau keseriusan. Baiklah, tak usah ngenteni suwe-suwe maning, langsung saja, let's begin. Di awal panel memperlihatkan perjamuan khusus antara Kaido dengan Orochi beserta para kroco yang menemaninya di inti kastil Kaido. Di sana terdapat perbincangan antara Kaido dengan Orochi yang menyinggung tentang para Akazaya. Tapi anehnya di sini, Black Maria yang sebelumnya ditugaskan oleh Kaido untuk mencari Yamato malah memilih untuk tetap di sana dan menemani Kaido beserta Orochi untuk minum-minum di sana. Alasannya sudah sangat jelas. Berbeda dengan para Tobiropo lain yang mengincar jabatan seorang All-Star, Black Maria malah memilih untuk mengincar posisi sebagai satu-satunya wanita yang ada di hati Kaido. Tapi untungnya Kaido juga tak mau mempermasalahkan hal itu karena hari itu merupakan hari bebas untuk semuanya bisa berpesta. Lalu di sisi Orochi, dia juga tengah gembira ria sambil mabok ciu. Dengan percaya dirinya, Orochi menganggap jika para Akazaya telah berhasil ditenggelamkan oleh 3 kapal Kaido. Dan kini Kanjuro telah berhasil menangkap Momonosuke bersama mereka dan sedang menuju ke Onigashima. Padahal kini yang terjadi malah sebaliknya. Mereka semua telah sampai di Onigashima tanpa diketahui orang di sana. Kemudian ada suatu hal yang menarik di sini, mengenai Kaido yang sedikit menyinggung tentang kisah lelucon dari Oden yang sepertinya tidak diketahui oleh orang banyak. Kemudian tak lama setelahnya datang seorang Kanjuro yang mengagetkan semua orang, terutama para kroco-kroco yang ada di sana. Di sini kedatangan Kanjuro masih membuat Orochi tersenyum sebelum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Kanjuro menjelaskan sesuatu yang sepertinya kita semua tahu, bahwa sebelumnya anak buah Kaido mengira bahwa Kanjuro adalah musuh mereka. Oleh karena itu, di setiap perjalanannya menuju kastil Kaido, Kanjuro selalu diserang oleh beberapa pasukan Kaido yang menyangka dirinya sebagai musuh. Kanjuro datang tak hanya seorang diri. Tampaknya Momonosuke yang sebelumnya mencoba untuk melarikan diri dari Kanjuro telah gagal dan kemudian dia dikoplok habis-habisan oleh Kanjuro untuk mencegah dia kabur kembali. Setelah sampai di kastil Kaido, wajah Momonosuke terlihat tidak beraturan lagi. Kemudian Kaido yang melihatnya sontak langsung mengingat tentang peristiwa saat dia berkata kepada Momonosuke bahwa Oden adalah orang yang dungu sebelum Kaido meninggalkannya. Orochi sangat respek kepada Kanjuro yang telah berhasil membawa Momonosuke hidup-hidup, dan Orochi meminta Kanjuro bersulang dengannya untuk merayakan keberhasilan misi terakhir mereka. Namun sebelum itu, Kanjuro menjelaskan mengenai rencana untuk menghentikan pemberontakan telah gagal total. Rencana untuk menenggelamkan kapal-kapal di pelabuhan Itachi dan menghancurkan jembatan penghubung di wilayah Wano adalah perbuatan yang sia-sia. Lalu rencana akhir untuk menenggelamkan para Akazaya di lautan Tokage juga tidak berguna. Semua itu berkat keberuntungan besar yang menimpa diri Kinemon dengan kesalahan pengartian simbol pemberontakan yang dibuat oleh Tonoyasu. Meski begitu, Kanjuro masih mengira jika hal itu merupakan kecermatan dari Kinemon yang berada di luar akal sehatnya. Nah, dari sinilah Orochi sudah mulai terlihat kesal, seperti kekesalan kalian terhadap muka orang itu. Kemudian datanglah seorang Fukurokuju, pemimpin dari para Oniwa Banshu. Dia menjelaskan kepada Orochi mengenai keadaan di luar kastil Kaido. Memang tak ada satupun kapal musuh yang terlihat di pelabuhan, dan juga tak ada samurai yang terlihat di halaman ataupun di dalam kastil. Namun ada 4 orang gokil yang tengah ricuh di bawah panggung perjamuan besar tempat Queen berada. Dengan cermat, Fukurokuju langsung menduga jika anggota dari 2 kelompok bajak laut itu juga ada di Onigashima. Tapi untungnya Queen langsung bertindak tegas dengan segera menangani kericuhan yang ada di sana dan meminta Orochi untuk tetap tenang. Gak percaya nih. Padahal seluruh kekuatan dari kelompok Kaido dan juga Orochi sudah berkumpul di Onigashima dan keadaan di sana seharusnya aman-aman saja. Tapi kemarahan dan ketakutan dari Orochi semakin menjadi-jadi. Bahkan di dalam hatinya yang paling dalam, Orochi berkata, "Tidak, aku tidak butuh jaminanmu. Yang kubutuhkan hanyalah mayat mereka." Kemudian tanpa basa-basi, Orochi langsung mengambil Momonosuke yang berada di pangkuan Black Maria dan mencekik seluruh tubuh Momonosuke dengan satu tangan saja.
Lalu secara terang-terangan Orochi memerintah kepada publik untuk menyiapkan panggung eksekusi untuk membunuh bocah pewaris terakhir dari klan Kozuki yang sekaligus akan mengakhiri era dari pemberontakan di Wano. Kemudian selanjutnya Shin beralih ke wilayah luar Onigashima di dalam kapal selam milik Torao. Di sini memperlihatkan percakapan antara Inuarashi dengan Nekomamushi melalui Smart Snail atau Deden Mushi. Inuarashi tampak memarahi Nekomamushi karena kedatangannya yang sangat terlambat ke negeri Wano. Namun Nekomamushi malah menganggapnya dengan santai dan sadar betul mengenai hari ini, di mana malam festival api diadakan, di mana ramalan Toki akan menjadi kenyataan. Lalu setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan yang lainnya, Nekomamushi langsung menutup telepon itu dengan paksa. Otomatis hal itu membuat Inuarashi sedikit kesal padanya. Kemudian Torao menjelaskan sedikit mengenai skema arus laut di bagian samping dan belakang Pulau Onigashima. Arus laut di sana mengalami perputaran yang cepat dan tidak beraturan. Kapal biasa tak mungkin bisa berlayar dengan aman di sana, dan hanya ada satu cara untuk masuk ke Pulau Onigashima, yakni lewat gerbang depan. Tapi berbeda dengan kapal selam milik Torao yang memungkinkan untuk melewati arus laut itu menuju ke sisi belakang Pulau Onigashima. Kemudian Shin beralih dengan cepat ke wilayah perbatasan negeri Wano. Tampaknya di sini Nekomamushi datang bersama para guardian di kapalnya. Dan ternyata kedatangan Marco di sana tidak berbarengan dengan Nekomamushi. Marco sedikit terkejut mengenai perubahan drastis di negeri Wano. Dia baru mengetahui jika pulau itu bernama Onigashima. Seperti yang kita ketahui bahwa Onigashima merupakan gabungan dari kata Onigashima yang berarti tempatnya para monster. Kemungkinan dulunya nama dari pulau itu berbeda saat kedatangan Marco ke negeri Wano. Tapi karena kabar mengenai negeri Wano tak pernah sampai ke dunia luar, Marco tak pernah tahu mengenai kondisi saat ini. Lalu bagaimana dengan Shirohige selama ini? Apakah dia tak pernah tahu tentang berita kematian Kozuki Oden dan penjajahan Kaido di negeri para samurai itu? Dengan datangnya Nekomamushi dan Marco ke Wano secara berbarengan, jadi sebuah pesan yang Marco titipkan kepada Nekomamushi menjadi tidak berguna. Sepertinya Nekomamushi pergi dari desa peninggalan Shirohige tanpa membawa Marco bersamanya. Lalu kemudian beberapa saat setelahnya, Marco memilih untuk menyusul ke sana. Namun ternyata mereka malah sampai di perbatasan secara bersama-sama. Mengenai pesan yang ditulis oleh Marco untuk Luffy bertuliskan, "Maaf, kedatanganku akan sedikit terlambat, tapi aku akan tetap datang. TTD Marco." Dari sini dapat disimpulkan bahwa dari jauh hari sebelumnya, Marco memang sudah berniat untuk datang ke Wano dan tak ada alasan apapun untuk menolak ajakan Nekomamushi. Hanya saja kedatangannya mungkin agak terlambat, tapi nyatanya kini mereka masih sempat untuk bertarung secara full time. Lalu kemudian ada sedikit siluet dari pakaian seseorang di kapal Nekomamushi yang mengatakan kepada Marco jika dia telah mengambil keputusan yang tepat. Jika dilihat dari perkataan mereka, mungkin orang itu berhubungan erat dengan Oden dan negeri Wano. Mungkin itu adalah Izo yang sebelumnya terlihat berbicara sedikit di chapter 981. Atau mungkin orang lain yang akan mengejutkan kita. Oh ya, mengenai sisa anggota Shirohige yang lain, tidak diperlihatkan di sini apakah mereka datang ke negeri Wano atau tidak. Kami sih lebih setuju jika para komandan Shirohige yang masih hidup akan berkumpul kembali di Onigashima nantinya. Oke, lanjut. Kemudian panel berpindah ke sisi kiri Pulau Onigashima, yakni keberadaan Denjiro beserta pasukannya. Di sana Denjiro malah bertemu dengan salah satu Tobiropo, yakni Sasaki yang sedang berjalan-jalan mencari Yamato. Tempat itu juga berbeda dengan master plan blueprint yang ada di genggaman Kinemon. Namun bagi Denjiro, tempat itu sudah tidak asing lagi. Di sana Sasaki mengira bahwa Denjiro masihlah seorang bos Kyoshiro dan sedikit terkejut mengenai kedatangannya dengan tanpa memakai jambul kebanggaannya. Melihat keadaan Sasaki yang setengah sadar karena mabok, Denjiro membuat alasan untuk menjawab dan mencoba mengelabui Sasaki. Lalu setelahnya Denjiro menyuruh anak buahnya untuk mengikat Sasaki dengan rantai dan mungkin borgol batu laut. Kemudian Denjiro menunjukkan simbol dari klan Kozuki yang ada di punggungnya kepada Sasaki. Otomatis Sasaki yang melihatnya langsung tercengang, namun dia sudah tidak bisa apa-apa setelah terikat dengan rantai. Kemudian Denjiro membagi pasukan menjadi dua bagian. Setengah menuju ke gerbang belakang, setengahnya lagi masuk ke Gunung Tengkorak melalui gerbang di sana. Kemudian panel beralih ke posisi Kinemon dan pasukannya. Di sana terdapat sebuah ledakan bahwa Chopper telah berhasil menembak Big Mom dengan tank yang ditungganginya. Ternyata selain Chopper, masih ada Usopp yang berada di kursi kemudi dan belum sempat untuk keluar dari tank itu. Dengan ketakutan yang luar biasa, Usopp dan Chopper pergi meninggalkan Kinemon dengan menggunakan tank itu.
Namun Big Mom keburu melihat Chopper yang kebetulan ikut mengacau di Whole Cake Island di kediaman Big Mom. Tentu saja peluru dari tank itu tak akan mempan pada Big Mom. Lalu Big Mom terus mengejar mereka sambil bertanya, di mana kapten mereka berada. Namun justru kesengsaraan mereka malah menguntungkan pihak Kinemon dan para samurai karena telah mengalihkan perhatian Big Mom. Akhirnya Kinemon dan yang lainnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju gerbang belakang. Tapi di sini pakaian mereka kembali seperti semula setelah terendam oleh air. Lalu di sisi lain, para wanita yang sebelumnya masuk ke dalam bangunan juga memilih lari untuk menyelamatkan diri. Namun kemudian Nami malah bertemu dengan Prometheus, homis kebakaran milik Big Mom yang langsung mengetahui bahwa Namilah orang yang mencuri Zeus dari Big Mom. Menarik sekali. Apakah Zeus akan kembali kepada Big Mom setelah bertemu dengan Prometheus? Ataukah akan terjadi pertarungan antara homis nantinya? Lucu juga ketika yang lainnya masih melawan para kroco, ini trio lemah malah sudah berduel melawan seorang Yonko. Kemudian di dalam istana kita diperlihatkan si cantik kawaii Uruti yang sedang mengejar Pejuan dalam mencari Yamato. Pejuan sempat kesal karena orang itu telah mengikutinya. Nah, uniknya di sini mereka mempunyai panggilan masing-masing. Uruti memanggil Pejuan dengan sebutan Pai Pai. Lalu Pejuan memanggil Uruti dengan sebutan maniak. Lalu setelah berlari cukup lama, Uruti mulai merasa lelah dan ingin Pejuan untuk menggendongnya. Otomatis Pejuan yang tengah kesal padanya langsung menolak. Tapi dengan sigap, Uruti langsung melompat ke punggung Pejuan yang tengah berlari. Pejuan yang sangat terkejut langsung terjatuh melesat jauh ke depan, bagaikan selebrasi saat mencetak gol. Namun lucunya, mereka berdua jatuh berada tepat di hadapan Luffy yang tengah berlari dari kejaran para user Smile. Di sini, Luffy telah berpisah dengan Zoro dan yang lainnya. Belum diketahui mengenai nasib dari mereka bertiga sekarang. Kemudian Luffy dan Uruti memandang kebingungan satu sama lain, dan masing-masing berkata dengan tatapan tajam, "Apa maumu?" Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka atau video ini menarik untuk ditonton, silahkan klik like dan share ke teman kalian. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.